Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dian Meta Ariyanti, SOS, MSI, dan teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Ikhwani Abdillah dengan NIM 25050110417 KM208 Universitas Cyber Asia. Dalam kesempatan presentasi UAS Digital Marketing Communication kali ini, saya akan menganalisis strategi digital marketing Bogasari dalam menghadapi persaingan pasar. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu 1. Profil singkat Bogasari, 2. Evaluasi strategi marketing communication current state, 3. Analisis Bogasari menggunakan model perilaku konsumen ISAS, 4. Analisis posisi pasar Red Ocean versus Blue Ocean strategi, 5. Rancangan strategi digital marketing solutif. Pada slide ini, pembahasan yang pertama yaitu profil singkat tentang Bogasari. Bogasari merupakan perusahaan besar di Indonesia yang bergerak dalam pengolahan pangan, khususnya dalam penggilingan gandum menjadi tepung dan pasta. Bogasari didirikan pada 19 Mei 1969 dan produk utama dari Bogasari berupa tepung terigu dengan merek Cakra Kembar, Segitiga Biru, dan Kunci Biru. Saat ini Bogasari telah membuka 4 pabrik yang berada di Jakarta, Surabaya, Bitung, dan Tangerang. Materi selanjutnya, evaluasi strategi marketing communication current state Bogasari. A. Analisis strategi komunikasi pemasaran digital Bogasari. Terkait dengan beberapa penelitian terdahulu mengenai Bogasari, strategi komunikasi pemasaran digital yang sudah dilakukan yaitu 1. Website. Bogasari menggunakan website sebagai media informasi dan sebagai media komunikasi pemasaran. Penelitian yang dilakukan oleh Ramel pada tahun 2023 menemukan bahwa website Bogasari memiliki informasi yang sangat lengkap dibandingkan dengan brand yang lain menjadi pesaing di bidangnya. Website Bogasari memiliki fungsi sebagai sarana peningkatan brand awareness, memberikan informasi mengenai produk, membantu aktivitas perusahaan, serta menyediakan informasi produk untuk konsumen. Yang kedua, media sosial. Bogasari juga menggunakan Instagram sebagai media branding. Hal tersebut dijelaskan dalam penelitian Pratiwi, Paramita, dan Prologia pada tahun 2024. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Instagram Bogasari dengan username Warta Bogasari digunakan perusahaan untuk memposting kegiatan dari perusahaan dan melakukan branding terhadap perusahaan serta karyawan. B. Identifikasi. Yang pertama, audiens utama. Target audiens dari Bogasari dibagi menjadi dua, yaitu target utama sebagai pelaku usaha kuliner atau UMKM, yaitu usaha roti, usaha mie, baik rumahan, pemilik usaha kuliner, dan usaha makanan berbasis tepung. Sedangkan target sekundernya yaitu pemula yang tertarik dengan kuliner, ibu rumah tangga, anak muda yang tertarik membuka bisnis makanan, dan penggemar baking. Yang kedua, value proposition. Value proposition atau manfaat utama yang ditawarkan oleh Bogasari yaitu kemampuan perusahaan tersebut dalam menyediakan tepung terigu berkualitas tinggi serta terpercaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan berbagai pilihan yang disesuaikan kebutuhan. Value proposition pada Bogasari dikomunikasikan melalui berbagai konten digital yang nantinya menjadi sumber informasi konsumen. Yang ketiga, tone of voice. Tone of voice atau gaya komunikasi yang digunakan oleh Bogasari dapat dilihat dari perusahaan menyampaikan informasi mengenai produk, resep penggunaan tepung, teknik membuat makanan, dan informasi yang mampu mendukung konsumen usaha kuliner. Gaya komunikasi tersebut dapat membantu Bogasari dalam membangun citra perusahaan yang kompeten. Slide selanjutnya yaitu analisa Bogasari menggunakan model perilaku konsumen ISAS. ISAS merupakan sebuah model perilaku konsumen yang digunakan dalam menjelaskan bagaimana konsumen berinteraksi dengan perusahaan atau brand di era digital. Model ini terdiri dari 5 tahapan yaitu attention, interest, search, action, dan share. Berikut analisa perilaku konsumen ISAS pada Bogasari. A. Attention atau perhatian.
Attention merupakan tahap yang utama ketika konsumen melihat atau mengetahui keberadaan Bogasari. Contohnya, yaitu ketika konsumen melihat konten Bogasari di Instagram tentang resep membuat kue. Konten tersebut terlihat menarik karena visual makanannya. B. Interest atau ketertarikan. Pada tahapan ini, setelah melihat konten di Instagram resep membuat kue, konsumen mulai tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai produk Bogasari. Contohnya, setelah melihat konten, konsumen tertarik dengan resep tersebut dan mulai memperhatikan jenis tepung yang digunakan dalam resep serta mencari tahu produk Bogasari yang sesuai dengan resep tersebut. C. Search atau pencarian. Pada tahap pencarian, konsumen mulai mencari tahu informasi tambahan mengenai Bogasari melalui internet sebelum memutuskan untuk membeli produk Bogasari. Contohnya, yaitu konsumen mencari informasi mengenai tepung Bogasari di website dan media sosial tentang jenis tepung yang cocok untuk membuat kue, harga, dan tempat membeli tepung tersebut. D. Action atau tindakan. Setelah mendapat informasi yang sesuai mengenai Bogasari, konsumen mulai melakukan tindakan yaitu membeli produk Bogasari, mencoba resep yang sudah dilihat dan menggunakan produk Bogasari. Contohnya, yaitu konsumen membeli tepung Bogasari dan menggunakannya untuk membuat kue sesuai dengan resep yang konsumen lihat pada akun Instagram Bogasari. E. Share atau bagikan. Pada tahap share, konsumen membagikan pengalaman atau informasi melalui media sosial setelah menggunakan produk Bogasari. Contohnya, yaitu konsumen memposting tentang kue hasil buatannya dengan menggunakan tepung Bogasari ke Instagram dan menandai Bogasari sebagai postingan konsumen tersebut. Slide selanjutnya yaitu analisis posisi pasar, Red Ocean versus Blue Ocean strategi. A. Apakah Bogasari berada di wilayah Red Ocean? Bogasari termasuk dalam wilayah Red Ocean, khususnya dalam industri tepung terigu di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan industri tepung terigu memiliki banyak produk dan merek pesaing lainnya. Persaingan tepung terigu dilihat dari harga, kualitas, distribusi, brand, inovasi, komunikasi, loyalitas, dan hubungan dengan konsumen. Penelitian yang dilakukan Ramel pada tahun 2023 juga menjelaskan bahwa meningkatnya kebutuhan tepung terigu diikuti oleh kehadiran beberapa perusahaan tepung terigu lain yang menyebabkan persaingan dalam industri tepung terigu semakin ketat. B. Strategi Blue Ocean untuk Bogasari. Strategi Blue Ocean yang saya buat yaitu Bogasari sebagai pusat edukasi baking digital. Strategi tersebut saya gunakan agar Bogasari tidak hanya menjual tepung tetapi Bogasari membuat platform digital yang menjadi tempat konsumen dalam belajar baking. Selain itu, Bogasari juga memberikan pengetahuan, tutorial, resep, dan pengalaman belajar baking yang interaktif melalui platform digital. Hal tersebut yang nantinya akan membuat konsumen lebih memilih Bogasari sebagai produk andalan mereka dan membuat ceruk pasar baru bagi perusahaan. Selain itu, konsumen juga mendapat manfaat tambahan dari Bogasari sekaligus membangun komunitas baking yang meningkatkan penggunaan dari produk Bogasari. Bentuk strategi Bogasari sebagai pusat edukasi baking digital yaitu menyediakan pusat edukasi baking yang berbasis digital dan terhubung langsung dengan website serta sosial media Bogasari. Materi yang dimasukkan ke dalam platform digital tersebut antara lain. 1. Basic baking. Materi yang dimasukkan ke dalam platform digital Bogasari tentang basic baking berupa materi dasar untuk konsumen yang baru belajar mengenai baking. 2. Tutorial resep. Materi yang dimasukkan dalam platform digital Bogasari mengenai tutorial resep berupa video serta artikel tentang pembuatan pastry, donat, kue, mie, roti, dan masakan lainnya. 3. Tips and trick baking. Pada platform digital Bogasari, materi tips and trick baking berupa cara memilih tepung yang sesuai dengan jenis masakan, cara membuat adonan yang tidak mudah keras, kesalahan ketika baking, cara menyimpan produk. 4.
Kelas baking online. Di dalam platform digital Bogasari dalam membuat kelas baking secara online sesuai dengan kebutuhan tingkat kemampuan konsumen atau peserta yang nantinya dilakukan melalui webinar dan live cooking. Pada slide ini mengenai perancangan strategi digital marketing solutif Bogasari. Sesuai dengan strategi Blue Ocean Bogasari sebagai pusat baking digital, rancangan strategi digital marketing solutifnya yaitu A. Social media marketing. Sosial media merupakan salah satu platform utama Bogasari untuk mendapatkan konsumen, karena konsumen bisa memperoleh informasi dan bisa interaksi secara langsung dengan Bogasari. Bogasari bisa memanfaatkan Instagram, YouTube, dan TikTok dalam membuat konten mengenai tutorial baking, tips and tricks, resep baking, dan live cooking. Tujuannya untuk meningkatkan awareness dan engagement konsumen. B. Konten marketing. Bogasari dapat membuat konten-konten edukatif secara konsisten. Kontennya dapat berupa artikel mengenai basic baking, video tentang tips memilih tepung, tutorial membuat pastry, dan tips menyimpan makanan. Tujuannya untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk Bogasari. C. SEO atau SEM. Bogasari dapat mengoptimalkan website yang dimiliki untuk menjadi sumber informasi utama bagi konsumen. Di dalam website tersebut, Bogasari membuat laman khusus mengenai Bogasari Baking Academy yang di dalamnya berisi resep-resep, artikel, video tentang baking, jadwal kelas, dan materi baking yang akan dipelajari. Fungsinya untuk menjadikan website Bogasari sebagai pusat edukasi konsumen. D. Influencer marketing. Bogasari dapat melakukan kolaborasi dengan influencer seperti chef, food creator, dan UMKM di bidang tersebut. Kolaborasi yang dilakukan yaitu influencer membuat produk seperti kue, donat, dan lainnya menggunakan tepung Bogasari dengan menggunakan resep yang sama seperti yang ada dalam website Bogasari. Setelah itu, influencer membagikan pengalaman dalam baking dan hasil baking itu sendiri. Tujuannya sebagai perluas jaringan dalam menggapai konsumen. E. Online kelas dan webinar. Bogasari mengadakan kelas online baking secara rutin sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kelas diadakan secara online melalui webinar serta live cooking, dan kelas yang dibuat Bogasari diutamakan sesuai dengan tingkat kemampuan. Slide selanjutnya yaitu daftar pustaka yang menjadi referensi materi presentasi. Demikian penjelasan presentasi mengenai analisis strategi digital marketing Bogasari. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian materi. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya dari awal sampai akhir. Saya Muhammad Ifani Abdillah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.